Nah, siswa bule itu mengatakan kepada si Bruce kalau memang Bruce kalah, Bruce harus berhenti ngajarin kungfu ke orang-orang selain etnisnya, kata si bule ini. Si Bruce ditantang kayak gitu, berani-beraninya aku ngomong kayak gitu. Akhirnya ayo lah yuk kita tanding yuk, kata si Bruce Lee kan. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di hari Selasa ini aku akan kembali ngebahas seputar sang bintang legendaris yang perannya dikenal di kalangan film-film action, khususnya pada adegan bela diri. Siapa lagi kalau bukan Bruce Lee? Betul sekali, Bruce Lee adalah seorang pria yang bukan hanya terkenal di kalangan Asia saja, namun juga menjadi ikon populer di Amerika. Dan selain itu juga dikabarkan aktor keren ini ditemukan meninggal mendadak, sehingga membuat gempar para fansnya di dunia pastinya. Karena memang yang mereka tahu, Bruce Lee ini memiliki gaya hidup yang sangat sehat, dia tidak merokok dan tidak minum juga. Dan dari sini jugalah timbul spekulasi-spekulasi tentang penyebab kematiannya Bruce Lee. Jadi di hari Selasa ini bukan hanya sekedar biografinya saja yang ingin aku sampaikan, tapi juga ada sedikit sentilan dari teori konspirasi seputar kematiannya Bruce Lee ya. Jadi sebenarnya gimana kisah perjalanan hidupnya Bruce Lee dan sebenarnya apa yang terjadi dengan kematiannya? Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, jadi Bruce Lee ini memiliki nama Cina yang bernama Lee Junfan yang lahir pada tanggal 17 November tahun 1940 di San Francisco, Amerika Serikat. Nah, banyak orang nih salah mengira mengenai tempat kelahiran Bruce yang katanya lahir di Tiongkok, tapi sebenarnya di San Francisco. Nah, ayahnya Bruce Lee ini bernama Lee Hui Chun dan ibunya bernama Grace Ho. Bruce ini mempunyai dua kakak perempuan, yang pertama namanya Hobie dan yang kedua Agnes. Dia juga memiliki satu kakak laki-laki yang bernama Peter dan adik laki-laki bernama Robert. Nah, Lee Hui Chun bapaknya ini adalah seniman opera kanton, yaitu kayak pentas panggung musikal tradisional Tiongkok yang biasanya di sini berisi adegan akrobatik, acting dan seni bela diri juga. Dan selain itu juga Lee ini juga memerankan film yang memang rata-rata berbahasa kanton. Dan ketika Bruce ini lahir, mereka sekeluarga itu sedang mengadakan pertunjukan opera di Amerika Serikat. Terus di usianya yang ke-3 bulan, Bruce ini diboyong lah sama keluarganya balik lagi ke Hong Kong. Dan di saat inilah biar kalian tahu Bruce pertama kali berakting. Betul, di saat usia 3 bulan, dimana si Bruce Lee ikut berakting dalam film Golden Gate Girl yang tayang pada tahun 1941. Lah kok bisa 3 bulan dia bisa ikutan syuting gini, soalnya Lee, ayahnya si Bruce Lee itu memang udah ngerti kali lah gitu kalau memang ada bakat anaknya nih, udah nampak dari mukanya gitu. Apalagi pas bapaknya ini bawa si Bruce Lee ke studio, ditengoknya lah kan ekspresi anaknya kayak girang kali tuh loh si Bruce Lee tuh. Ternyata benar naluri bapaknya. Dimana pas Bruce ini ditengok pas lagi latihan acting tuh memang itu terlihat antusias dan happy gitu. Dan kalau dihitung dari awal acting sampai dia usia 18 tahun Bruce sudah memerankan sebanyak 20 film. Tapi 18 tahun 20 film, kalian bayangkan aja. Nah, kembalinya si Bruce ke Hong Kong ini bersamaan dengan periode pendudukan Jepang di Hong Kong pada masa Perang Dunia Kedua, yaitu tahun 1941 sampai 1945. Nah, pada saat itu keluarga Bruce Lee ini tinggal di jalan yang bernama Jalan Nathan Kowloon yang jaraknya dekat kali nih sama kamp tentara militer Jepang. Nah, saat bersekolah si Bruce sama kawan segengannya sering kelahi sama anak-anak Inggris. Pikir si Bruce kan dengan jiwa patriotisme yang membaranya itu, dalam artinya mungkin ngomong gini, kau ya udah kau yang datang ke sini, ngapa pula kau pandang-pandang rendah orang-orang kami gitu mungkin. Ini saking seringnya dia berkelahi sama orang di sana, disitulah timbul keinginan si Bruce ini untuk belajar bela diri. Sampai akhirnya pada usia 13 tahun si Bruce ini berguru lah dengan seorang guru yang bernama Yip Man, seorang master kungfu aliran Wing Chun, yaitu aliran bela diri yang memang mengkombinasikan penyerangan dan pergulatan pada jarak dekat. Nah, karena memang dari bocah si Bruce yang suka berantem, tol kali dalam belajar bela diri selama 5 tahun. Bruce yang fisik awalnya kena cubit aja teriak, sekarang kena timpa sama bata aja di badan si Bruce ini yang mungkin udah nggak berasa lagi sama dia, udah kayak digigit nyamuk aja lah gitu istilahnya. Dan ketika pertama kali belajar kungfu itu, tujuan si Bruce ini cuma satu, dia ingin menghajar lawan-lawannya. Tetapi ketika si Bruce ini mulai memperdalam ilmu tersebut, barulah si Bruce sadar kalau memang tujuan utama dari belajar kungfu itu adalah membela kehormatan diri, dimana bertarung fisik itu bukanlah jalan satu-satunya. Dan karena memang Bruce ini tipenya terlalu fokus sama apa yang dia suka, hal-hal yang prinsipnya kewajiban Bruce itu malah ditinggalin ya. Betul aja memang nilai-nilai pelajaran sekolahnya anjlok semua. Hal inilah yang membuat si ibunya Bruce ini ngomel terus panjang malam. Tapi nih kalau udah di bidang olahraga, kesenian, Bruce ini ya udah bagus gitu loh, jago tuh. Bahkan saat kegiatan kejuaraan tinju antar sekolah berlangsung di sekolahnya, Bruce ini menang setelah pertarungan terakhirnya melawan murid Inggris.
dibantainya di sana kali kan. Tapi kan ini bagus, dapat prestasi dia kan. Itu kalau di seni bela diri. Kalau misalnya di kesenian, Wak, Bruce juga berhasil menjuarai kompetisi tari Cha-Cha Hong Kong pada tahun 1958, Wak. Nah dari sini bisa kalian lihat kan, Bruce ini kalau memang dia udah suka, betul-betul diniatinnya kali, dipelajarinya kali dengan betul. Benar-benar nggak main-main gitu loh, Wak. Bahkan ya si Bruce kalau misalnya lagi latihan nari Cha-Cha itu, level giatnya sama kayak latihan bela diri, Wak. Jadi benar-benar nggak main-main gitu loh. Tapi ada juga untungnya si Bruce ini masih lah dia dengar dikit kan omongan mamanya yang memang menyuruhnya untuk tetap belajar, nak, supaya aku tuh lulus sekolah. Tahunya mamaku suka kayak gitu, tapi tolonglah diteruskan sekolahnya dulu ya. Didengerin ya tuh mamanya, yang membuat dia akhirnya berhasil lulus, Wak. Dan setelah lulus dari SMA-nya pada usianya yang menginjak 18 tahun, si Bruce ini pun menyusul lah kakak-kakaknya yang memang berada di Amerika untuk bisa melanjutkan pendidikannya. Dah pergi lah dia nih kan ke Amerika, zoom. Nah, jadi Wak, di bulan April tahun 1959 Bruce Lee ini merantau lah ke San Francisco naik kapal laut. Nah seperti yang sudah aku bilang tadi kan, memang tujuan awalnya si Bruce Lee ini ke Amerika memang mau melanjutkan sekolahnya kan kayak kakak-kakaknya. Cuma selagi di sini pikirnya si Bruce Lee, mending aku kerja dulu aja kali ya. Maka dari itu si Bruce Lee apply lah pekerjaan pertamanya, yaitu menjadi seorang guru tari, Wak, supaya dia ini bisa yaitulah kayak bayar kos-kosannya dan juga bisa membiayai hidupnya selama dia berada di sana. Nah setelah beberapa bulan menjadi seorang guru tari, Wak, Bruce Lee ini pun akhirnya ingin menuntaskan misi awalnya ke Amerika, yaitu sekolah. Dan akhirnya Bruce ini pun masuk ke sekolah Edison Technical School yang terletak di kota Seattle. Dan hal ini pula lah yang kemudian mendorong si Bruce ini untuk pindah dari San Francisco ke Seattle. Nah di Seattle ini si Bruce ini tinggallah di rumah temannya yang bernama Ruby Chow. Dan selama berada di sini si Bruce pun sementara memfokuskan dirinya untuk sekolah sambil bisa melakukan berbagai macam pekerjaan seperti menjadi pelayan di restoran atau juga mengantar koran gitu. Dan setelah menyelesaikan pendidikannya di Edison Technical School tadi, Bruce Lee pun meneruskan pendidikannya di Washington University yang juga berada di Seattle. Nah di kampus ini, Wak, Bruce yang memang memiliki banyak pengetahuan tentang bela diri, banyak juga tuh menulis esai mengenai kungfu beserta filosofinya. Meski memang di tahun 1960-an itu kungfu memang belum begitu dikenal, Wak, sama masyarakat Amerika. Tapi si Bruce Lee ini mencoba untuk mempromosikan si kungfu dengan cara mendemonstrasikannya ke universitas-universitas di sana, Wak. Habis sorry. Gede tuh ke kampus-kampus untuk bisa memperkenalkan kungfu di sana. Dan bahkan ya, Wak, ya, setelah kuliah beberapa teman-temannya si Bruce ini pun nyuruh lah, Bruce, Wak, tolonglah ajarin kami soal kungfu gitu. Oke, Wak, kata si Bruce Lee kan. Akhirnya pertama kalinya si Bruce Lee ini mengajar kungfu di halaman belakang rumah kawannya tuh loh, rumah si Ruby. Sesekali juga pernah di taman. Dan di hari Minggu nih, Wak, ya, biasanya si Bruce Lee ini akan mengajar di tempat parkir mobil yang kosong gitulah. Di sana Bruce berperan sebagai demonstrator gerakan kungfu yang membuat banyak tuh orang tertarik untuk menjadi murid barunya. Nah karena memang banyaknya murid-murid yang dia naungi, Wak, pada musim gugur tahun 1963, Bruce ini pun akhirnya membuka studio bela diri kungfu di Seattle, tepatnya di Jalan 4750 University Way dengan nama Jungfan Kungfu Institute. Nah Jungfan itu diambil dari nama Cinanya Bruce Lee dan kungfu adalah sebutan lain untuk kungfu, Wak. Dan Bruce pun dikabarkan pindah nih ke studio dia ini dan tinggal di kamar kecil kayak ada di belakang studionya itulah. Udah nggak di rumah Ruby lagi, Wak. Nah tidak lama setelah si Bruce membuka studio kungfunya, Bruce ini bertemulah dengan seorang wanita bernama Linda Emery pada tahun 1963, Wak. Nah Linda ini adalah salah seorang murid baru di Universitas Washington dan dikabarkan juga bahwa si Linda ini memang udah tahu nih tentang si Bruce Lee semenjak dia masih sekolah di SMA-nya yang bernama Garfield High School. Nah sewaktu si Linda ini masih sekolah di SMA ini, si Bruce itu pernah lah menjadi guru undangan yang mengajarkan para siswa tentang filosofi Cina. Udah lama dipantau nih sama Linda cek-ceknya, Wak. Nah setelah lulus SMA, si Linda ini pun dimotivasi oleh teman SMA-nya yang bernama Su Enkai untuk bisa mengikuti kelas kungfunya si Bruce Lee. Linda pun aja oke, Wak, katanya. Nah ketika si Linda ini bergabung inilah, Wak, Bruce dan Linda ini bertemu untuk pertama kalinya. Mereka jatuh cinta. Bruce pun akhirnya memancari si Linda dan mereka pun menikah pada tahun 1964, Wak. Dan setelah menikah mereka berdua pun pindahlah itu ke Oakland dan membuka studio bela diri kungfu kedua di sana bersama dengan temannya si Bruce Lee yang bernama James Lee. Sementara kelas kungfu yang di Seattle itu Bruce serahkan ke asistennya yang bernama Taki. Dan sewaktu si Bruce dan Linda ini sudah pindah ke Oakland, Wak, Bruce mendapatkan tantangan untuk bertanding dengan seorang siswa bule yang juga jago juga kungfunya, Wak. Nah siswa bule itu mengatakan kepada si Bruce kalau memang Bruce kalah, Bruce harus berhenti ngajarin kungfu ke orang-orang selain etnisnya
bosnya, kata si bule ini. Si Bruce ditantang kayak gitu, berani-beraninya kok ngomong kayak gitu. Akhirnya ayo lah yuk kita tanding yuk, kata si Bruce Lee kan. Dan saat pertandingan berlangsung pun ya Wak ya, Bruce memang cukup kerepotan sih melawan si siswa bule ini. Kalau dulu misalnya si Bruce ini sanggup menjatuhkan lawannya dengan sekali sentil aja lah gitu istilahnya. Entah kenapa pada saat itu Bruce kehabisan napas untuk ngelawan si bule ini. Agak susah lah gitu dilawannya. Tapi dari pertandingan ini untungnya sih Bruce yang menang Wak. Walaupun sebenarnya Bruce juga sempat sedikit kecewa lah gitu sama performanya yang kayak kehabisan napas itu. Dan kekecewaan inilah yang menjadi titik balik dalam perjalanan seni bela diri kungfunya Bruce Lee Wak. Bruce pun akhirnya mendalami dan mengeksplorasi gerakan-gerakan kungfu lebih jauh. Dan akhirnya Bruce menemukan jurus melawan dalam jarak dekat yang dinamainya Jeet Kune Do. Nah jadi bisa dilihat kan walaupun udah punya 2 studio bela diri itu dan dia pun menang dalam kompetisi, tidak membuat si Bruce ini lengah, tidak membuat si Bruce ini lupa diri. Udah menang aja dia tetap dia dalami lagi nih supaya nanti ke depannya dia nggak kewalahan lagi gitu Nah itulah sedikit cerita kehidupan si Bruce Lee pada saat datang ke Amerika. Nah sekarang kita baru masuk nih ke karir aktingnya si Bruce Lee di Amerika ya. Check it out. Nah jadi waktu si Bruce Lee ini sedang memantapkan rencananya dalam bisa mengembangkan sekolah bela dirinya, ternyata hidup memberikan si Bruce ini pilihan lain Wak, dimana pada Agustus tahun 1964 Ed Parker, yaitu seorang ahli bela diri yang dikenal sebagai bapaknya bela diri Kenpo di Amerika, mengundang si Bruce Lee ini untuk pergi ke Long Beach, California, dimana di sana si Bruce Lee ini diminta untuk menampilkan demonstrasi bela diri kungfu di acara turnamen karate internasional Wak. Nah salah satu penonton yang hadir di kala si Bruce Lee ini sedang menampilkan demonstrasi tersebut adalah Jay Sebring. Nah Jay Sebring ini adalah seorang penata rambut terkenal di kalangan para artis, dan Jay pun kemudian menginfokan kepada salah satu kliennya yang mempunyai profesi sebagai produser film ternama yang bernama William Dozier Wak, tentang si Bruce Lee ini. Mendengar hal itu, William pun kemudian memintalah Jay untuk mencarikan video rekaman pada acara itu. Maksudnya ya biar dia itu bisa lihat langsung lah bagaimana si Bruce Lee ini mendemonstrasikan soal bela diri di acara tersebut gitu kan. Biar dia pun bisa langsung menilai kayak gitu lah Wak. Emang bisa nggak si Bruce Lee ini dikontrak menjadi salah satu talentnya lah gitu. Dan akhirnya dicarilah sama si Jay kan, dapat ditengok sama si William. Dan setelah melihat video rekaman di acara turnamen karate tersebut, si William pun langsung menghubungi Bruce Lee dan langsung mengundangnya kembali ke Los Angeles Wak untuk bisa melakukan screen test. Nah Bruce yang mendengar hal tersebut langsung menyanggupi undangan tersebut dan langsung pergi ke LA. Dan setelah screen test dilakukan, si William ini pun merasa puas dengan performanya Bruce Lee. William pun kemudian menawarkan Bruce Lee kontrak peran sebagai Kato di serial The Green Hornet Wak. Nah di hari pertama rekam adegan gerakan bela diri Wak, si kru film itu sempat kesulitan gitu lah merekam adegannya si Bruce Lee ini karena Bruce Lee terlalu cepat kali geraknya. Mereka sampai minta tolonglah sama Bruce Wak, tolonglah lambat-lambat sedikit gerakanmu, nggak bisa kami ngejar kayak gitu mungkin. Terlalu bersemangat mungkin Bruce Lee kan Wak. Sampai akhirnya film The Green Hornet si Bruce Lee ini pun sukses dan mendapatkan sambutan banyak penonton Wak. Oh ya supaya kalian nggak bingung nih tadi kan aku udah bilang dia memerankan 20 film sampai dia usia 18 tahun. Itu selama dia ada di Hong Kong Wak ya. Nah kalau film The Green Hornet ini adalah film pertama kalinya dia di Amerika gitu ya. Jadi kalau misalnya ditotalin mungkin udah 21 film lah yang sudah dia perankan. Ini kayak masuknya dia ke kancah Hollywood lah gitu. Dan memang serial The Green Hornet ini dianggap Bruce Lee sebagai langkah awalnya dalam karir berakting di Amerika Wak. Kemudian pada tahun 1965 kehidupan pribadinya si Bruce ini juga sempat mengalami pasang surut Wak, dimana pada tanggal 1 Februari 1965 Bruce dan Linda ini dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Brandon Bruce Lee. Tetapi seminggu kemudian Lee, ayahnya si Bruce Lee itu meninggal dunia Wak di Hong Kong. Dan pada saat ini pula lah Bruce Lee merasakan sebuah transisi yang sangat hebat di dalam dirinya. Sampai akhirnya Bruce ini pun kemudian kembali lagi beralih ke kegiatan acting karena memang Bruce ini tidak lagi tertarik membuka cabang kelas bela diri Wak. Loh kok gitu? Nah dia lupa sama bela diri? Enggak, karena menurut si Bruce Lee Wak, kalau kelas Bruce ini bercabang banyak, kualitas ajaran yang Bruce berikan pun pasti akan menurun gitu. Soalnya nih Wak ya, Bruce terbiasa mengajar kelas dengan murid yang jumlahnya sedikit. Karena memang tujuan dari awalnya ketika si Bruce Lee ini buka kelas bela diri itu kan memang bukan untuk duit kan.
melainkan memang ingin menjaga seni budaya kungfu itu sendiri. Dan pada tahun 1967 sampai beberapa tahun setelahnya nih Wak ya, itu adalah tahun-tahun sulit bagi keluarganya Bruce Lee. Bruce Lee yang memang menaruh perhatian besar pada latihan fisik dan kebugaran tubuhnya, sering melakukan rutinitas latihan fisik dengan menggunakan metode melatih badan dengan perut dan lengan. Dan metode lainnya yang biasanya Bruce Lee lakukan adalah mengangkat barbel tanpa pemanasan dan juga menaruhnya di atas bahu dia. Dan setelah sering melakukan metode itu, Bruce diketahui lah itu akhirnya terluka pada jaringan sarafnya. Dan akhirnya Bruce ini pun dianjurkan untuk beristirahat total selama 6 bulan di atas ranjang Wak, dan tidak diperbolehkan latihan kungfu untuk sementara. Dan setelah beberapa bulan sehat, Bruce ini pun perlahan-lahan mengumpulkan kembali tenaganya untuk bisa berlatih nih. Bruce pun bekerja keras Wak demi bisa mendapatkan peran di beberapa serial TV dan film. Dan selain itu, Bruce Lee ini juga menyambi sebagai pengajar private Wak, pengajar private Jeet Kune Do kepada orang-orang di studio film. Dan beberapa klien diantaranya adalah Steve McQueen, James Coburn, James Garner, dan Karim Abdul-Jabbar. Tetapi Wak, di tengah kesulitan tersebut, Bruce dan Linda ini juga turut merasakan kebahagiaan Wak, karena pada tanggal 19 April 1969 kelengkapan keluarga Bruce Lee ini pun menjadi utuh setelah kelahiran anak perempuan Bruce Lee yang diberi nama Shannon Emery Lee. Bruce Lee pada saat itu sangat bergembira karena memang sudah lama Wak Bruce Lee ini mengidamkan anak perempuan. Nah, tidak lama setelah kelahiran anak perempuannya, Bruce Lee yang memang berambisi menjadi produser film di Amerika Serikat berinisiatif untuk memberikan beberapa ide film ke Warner Bros Wak, dimana film yang diajukan si Bruce Lee ini berjudul Kung Fu dan The Silent Flute Wak. Tetapi sayangnya kedua film tersebut gagal tayang Wak, karena kalau di film Kung Fu dia mengalami konflik dalam pemilihan peran, sementara di filmnya Silent Flute tadi dia tidak mendapatkan lokasi pembuatan film yang cocok. Akhirnya si Bruce Lee ini pun memutuskan untuk balik lagi lah itu ke Hong Kong. Dan malah waktu dia balik ke Hong Kong, justru di sini dia banyak mendapatkan kontrak. Ada 2 film tuh yang ditawari oleh seorang produser yang bernama Raymond Chow dari sebuah perusahaan Golden Harvest, yang mana Golden Harvest ini pernah mendominasi penjualan film di Hong Kong Wak. Dan potensi market yang dia punya juga sangat-sangat bagus dalam kurun waktu yang cukup lama. Dan dari sinilah puncak karirnya Bruce Lee yang dimulai dari film The Big Boss pada tahun 1971 yang berbuah sukses di pasar Hong Kong. Dan maka dari itu bulan September tahun 1971 Bruce Lee ini pun pindah ke Hong Kong bersama keluarganya dan mulai pengambilan adegan untuk film kedua dengan perusahaan Golden Harvest yang berjudul Fist of Fury atau disebut juga dengan Chinese Connection. Dan film ini pun ternyata lebih sukses Wak dari film pertamanya, sampai-sampai nih memecahkan rekor box office. Dan pada film ketiganya Bruce Lee ini pun kembali bekerja sama dengan Raymond Chow dan membentuk Concord Production. Di sana Bruce Lee bukan hanya menulis naskah film The Way of the Dragon atau Return of the Dragon saja, tetapi Bruce Lee juga memproduksinya Wak. Dan film ini pun juga sukses dan memecahkan rekor box office juga. Kemudian di tahun 1972 Bruce ini pun memproduksi film The Game of Death, dan di tengah-tengah itu produser Warner Bros yang bernama Ted Ashley pun tiba-tiba mengunjungi Bruce Lee dan minta sama si Bruce Lee ini untuk balik lagi kerja sama, khususnya untuk pembuatan film ini. Ya udah, dengar hal itu dia okein lah itu sama si Bruce Lee Wak. Dan setelah sukses dengan The Game of Death tadi, Bruce ini pun lanjutlah itu ke produksi film berikutnya yang bernama Enter the Dragon pada tahun 1973 Wak. Nah, katanya film inilah yang membuat Bruce pertama kalinya merasa frustasi karena banyak kali kendalanya Wak. Walaupun akhirnya Enter the Dragon juga tetap dirilis di Hollywood Chinese Theater pada bulan Agustus tahun 1973. Tapi sayangnya pada saat itu Bruce Lee tidak bisa hadir untuk menyaksikan film terakhirnya ini Wak. Kok film terakhirnya? Karena memang ini film terakhirnya. Kita masuklah ini ke segmen kronologi kematian Bruce Lee. Check it out. Nah, jadi Wak, pada tanggal 10 Mei tahun 1973 Lee ini memang sempat dikabarkan pingsan Wak pada salah satu sesi pembuatan film Enter the Dragon di Golden Harvest di Hong Kong itu. Dimana pada saat itu Bruce juga sempat kejang-kejang dan langsung dilarikan ke rumah sakit Baptist Hong Kong. Dan di rumah sakit tersebut dokter mendiagnosis si Bruce Lee ini memiliki edema otak Wak, kayak semacam pembengkakan otak gitulah. Tim dokter pun kemudian berhasil mengurangi pembengkakan di otaknya Bruce Lee tersebut melalui pemberian obat-obatan. Nah, sekitar sebulan setelah kejadian itu Wak, pada tanggal 20 Juli tahun 1973, Bruce ini dijadwalkan lah untuk makan malam sama Raymond, aktor George Lazenby, dan seorang aktris Taiwan yang juga rekannya Bruce Lee ini bernama Betty Ting Pei. Nah, mereka berencana lah itu Wak untuk membuat film bersama. Nah, menurut istrinya si Bruce Lee, si Linda, Bruce Lee pada saat itu bertemu terlebih dahulu dengan Raymond di jam 2 siangnya untuk briefing.
Mereka briefing lah itu kan sampai jam 4 sore. Kemudian Bruce sama si Raymond ini berkendara lah itu bersama ke rumahnya si Betty. Dan setelah berkumpul, ketiganya pun dikabarkan membahas naskah dan juga briefing lah kayak gitu di rumahnya si Betty kan. Nah setelah diskusi beberapa saat ini, Raymond pamit duluan ke pertemuan makan malam mereka itu. Dia ya aku duluan ke tempat makan malam, nanti kalian nyusul ya kan. Ini tinggal lah itu kan si Betty sama si Bruce Lee kan. Udah pergi lah itu si Raymond. Terus tidak lama setelahnya si Bruce ini tiba-tiba mengeluh sakit kepala dan Betty pun langsung memberikan obat penghilang sakit Equagesic yang memang mengandung aspirin dan obat penenang juga Nah adalah tuh kan dan ditenggak sama si Bruce Lee. Sekitar jam setengah 8 malam, Bruce berencana untuk tidur sebentar sebelum pergi menyusul si Raymond untuk makan malam tadi tuh Udah lah kok pergi aja lah dulu Betty, aku mau istirahat dulu kata si Bruce Lee, nanti aku nyusul katanya. Nah si Raymond yang udah ada di tempat makan malam itu kok ditunggu-tunggu si Bruce Lee nggak datang, panik. Pergilah dia itu kan datang ke apartemennya si Betty lagi. Dia tengok si Bruce Lee lagi terbaring, dicoba bangunkan bangun katanya, ini kita ada agenda makan malam. Tapi nggak bisa dibangunkan sama Raymond Raymond pun akhirnya langsung memanggil dokter. Dan dokter yang sudah datang, dia pun menghabiskan sekitar 10 menit lah itu untuk mencoba membangunkan Bruce Lee. Dan karena tidak berhasil juga, Bruce Lee ini pun langsung dibawa dengan ambulan ke rumah sakit Queen Elizabeth. Dan sesampainya di rumah sakit tersebut si Bruce Lee ini pun telah dinyatakan meninggal dunia. Bruce Lee meninggal pada usia 32 tahun, masih muda kali Dan melalui hasil penelitian forensik, penyebab kematiannya Bruce Lee ini diketahui setelah 9 hari kemudian Fakta medis menyebutkan bahwa Bruce Lee ini meninggal setelah mengalami koma akibat cerebral edema yaitu pembengkakan otak karena cairan yang berlebih. Nah pembengkakan ini kemungkinan dipicu oleh Bruce Lee yang memiliki indikasi alergi obat-obat tertentu. Itulah hal yang disampaikan oleh pihak rumah sakit. Nah jadi meski memang analisa medis tentang kematiannya Bruce Lee ini sudah diumumkan, kematian sang legendaris ini pun kian meninggalkan banyak pertanyaan pasti. Karena seperti yang sudah aku bilang di awal video tadi, Bruce ini dikenal sebagai orang yang mempunyai lifestyle yang sangat sehat Jadi wajar lah kalau tiba-tiba banyak lah itu desas-desus dan spekulasi yang bermunculan tentang penyebab kematiannya Bruce Lee. Nah sekarang kita bahas ya teori-teorinya Beberapa teori-teori konspirasi yang beredar mengenai kematiannya Bruce Lee. Yang pertama, Bruce Lee ini dihilangkan nyawanya oleh mafia Cina Walaupun memang teori ini tidak begitu populer dan tidak banyak info yang menjelaskan lebih detail tapi rasanya masih perlulah aku sebutkan ya. Jadi ada memang yang bilang kalau Bruce Lee ini dihilangkan nyawanya oleh mafia Cina karena menolak bayar uang keamanan saat sedang melakukan rekaman adegan di tempat umum. Bisa aja katanya para mafia tersebut sakit hati sama Bruce Lee karena berani melawan mereka. Lalu mereka ini pun berencana lah itu untuk misi menghilangkan nyawanya si Bruce Lee yang bisa terlihat senatural gitu Dipakailah itu obat yang diminum si Bruce Lee sebagai alat agar si Bruce Lee ini meninggal karena efek obat tersebut. Tapi memang teori ini nggak terlalu banyak detailnya entah iya entah enggak juga. Tapi gimana menurut kalian? Kalian bisa komen di bawah. Terus teori kedua Bruce Lee ini katanya meninggal karena mengkonsumsi obat kuat. Kabar burung mengatakan kalau memang si Bruce Lee ini meninggal sesaat setelah berhubungan seksual dengan artis yang konon jadi kekasih gelapnya, yaitu si Betty Ting Pai tadi. Nah kabarnya penyebab kematiannya si Bruce Lee ini disebabkan oleh obat kuat yang memang diminumnya. Dan hal ini pasti langsung dibantah oleh Betty Ting Pai dalam sebuah wawancara pada tahun 2003. Dan meskipun dia tidak menampik punya hubungan istimewa dengan Bruce Lee, Betty membantah keras itu atas beredarnya rumor yang mengatakan kalau si Bruce Lee ini meninggal karena obat kuat gitu. Lagian ada-ada aja ya. Ada pula teori bilang kayak gitu, astaga. Lalu teori ketiganya adanya kutukan keluarga Bruce Lee. Ada memang rumor mengenai kutukan keluarga, yang mana teori kutukan ini muncul sesaat putranya yang bernama Brandon Lee, yang memang mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang aktor meninggal juga pada usia 28 tahun. Dimana Brandon ini tewas dalam insiden penembakan tidak sengaja di lokasi film The Crow pada tanggal 31 Maret 1991. Dan Lee Junior ini pun dimakamkan di samping ayahnya di Seattle Lakeview Cemetery. Dan selain itu juga teori kutukan ini juga dikaitkan dengan tanggal kematian Bruce Lee yang bertepatan dengan tragedi penembakan penonton bioskop di tengah pemutaran film Batman The Dark Knight Rises pada tahun 2012.
Dan akibat dari insiden itu 12 orang tewas dan 70 orang lainnya mengalami luka-luka. Jadi memang ada tuh beberapa orang yang percaya kalau keluarga Bruce Lee ini sudah dikutuk karena nggak jauh dari tragedi lah gitu. Kemudian teori keempat adalah rumahnya si Bruce Lee ini yang memang memiliki feng shui yang sangat buruk. Nah jadi teori lain juga menyebutkan bahwa Bruce Lee ini meninggal diakibatkan oleh feng shui tempat tinggalnya yang sangat-sangat buruk katanya. Nah rumah yang memang baru saja dibeli oleh Bruce Lee itu membawa energi yang sangat negatif Bahkan penghuni sebelumnya juga mengalami kebangkrutan akibat energi ini. Sempat tuh pada saat itu ahli feng shui mengingatkan kepada Bruce Lee untuk meletakkan cermin Kua, yaitu cermin yang memang dipercaya oleh masyarakat Tionghoa sebagai kayak penolak bala gitu lah yang memang harus diletakkan di atap rumah supaya bisa menjauhkan Bruce Lee dari kesialan lah gitu. Tapi bandel ya si Bruce Lee ini cermin itu nggak dirawatnya, malah dihilangkan sama dia. Terus teori kelima adalah si Bruce Lee ini meninggal karena keletihan. Nah ada yang bilang kalau memang kegigihan Bruce Lee dalam berlatih kungfu inilah yang membawa Bruce Lee menghadap kepada sang kuasa. Karena memang ada beberapa kasus orang meninggal itu karena faktor keletihan pastikan. Jadi wajar juga kalau memang teori ini juga muncul mengingat aktivitasnya Bruce Lee yang sangat-sangat padat. Dia syuting, ngajar bela diri, ngurus keluarga, gitu aja terus. Terus teori terakhirnya Bruce Lee ini meninggal karena heat stroke. Nah seorang jurnalis Amerika yang bernama Matthew Polly secara lugas membantah semua teori-teori yang memang sudah beredar di masyarakat. Nah dalam bukunya yang berjudul Bruce Lee Alive, dia mengklaim bahwa Bruce Lee ini meninggal karena sengatan panas atau heat stroke. Nah heat stroke ini adalah sebuah kondisi di mana suhu tubuh manusia itu bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Dan hal ini biasanya disebabkan oleh suhu lingkungan atau aktivitas yang terlalu tinggi sehingga meningkatkan suhu dalam tubuhnya Gejalanya adalah mual, kejang-kejang, bingung, disorientasi, kehilangan kesadaran atau pingsan, bahkan sampai koma. Dan heat stroke ini juga bisa merusak organ vital pada tubuh Oleh sebab itu heat stroke ini pun bisa beresiko kematian pastinya. Nah alasan si Matthew ini menyebut heat stroke ini adalah penyebab kematian si Bruce Lee meninggal karena memang Bruce Lee ini pernah pingsan di minggu ke-10 sebelum kematiannya. Dan pada tanggal 10 Mei tahun 1973 di salah satu hari terpanas di bulan itu, Bruce Lee ini juga sempat masuk ke ruang dubbing yang sangat sempit dan mereka sengaja mematikan AC supaya tidak mengganggu soundtrack. Dan seketika Bruce Lee langsung mengalami sakit kepala dan sempat pingsan di tempat Dan setelah si Bruce Lee ini digotong keluar dari ruangannya itu, Bruce Lee ini siuman dan langsung kembali lagi ke kondisi primanya. Terus ketika mulai masuk lagi ke ruangan itu, Bruce pingsan lagi. Dia mulai lagi kejang-kejang. Nah dokter yang memeriksanya pun sempat memberi diagnosa kalau si Bruce Lee ini terkena pembengkakan otak. Oke jadi itu tadi sedikit cerita soal perjalanan karirnya Bruce Lee dan juga beberapa teori-teori konspirasi soal kematiannya Bruce Lee ini. Bagaimana menurut kalian? Kalau dari segi teori kematiannya, apakah memang Bruce Lee ini dibunuh? Atau memang kematiannya si Bruce Lee ini adalah murni karena alasan medis yang sudah aku sebutkan tadi? Mana yang menurut kalian paling masuk akal? Bisa langsung komen di bawah ya. Oke jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk video dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye!